Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar setengah lingkaran berada dalam persegi ABCD. Berarti di sini ABCD-nya itu adalah persegi ya. Dengan panjang sisinya 8 satuan. Jadi ini perseginya 8 ya. Kita taruh 8 dan bersinggungan dengan AB dan CD ya. Si setengah lingkaran ini bersinggungan dengan AB dan CD ya. Titik singgungnya. Nah, garis E berada di pertengahan AD. Nah, berarti E ini tengah-tengah ya. Berarti jarak ini sama. EF menyinggung lingkaran di H. Ini EF menyinggung di H. Sedangkan EG menyinggung di I. Maka EFG itu maksudnya di sini adalah EHI adalah merupakan segitiga apa ya? Gitu ya. EHI merupakan segitiga. Oke, berarti di sini tinggal kita tarik aja ke sini ya. Nah, ini kan kita mau cari segitiga EHI. EHI ya, gitu ya. Yang sebelah sini. Oke. Nah, berarti karena ini dia sama-sama menyinggung lingkaran dan kebetulan E-nya di tengah-tengah ya. Ketika dua garis ini, ya dua garis yang sama panjang ini dia menyinggung lingkaran, berarti ini kita bisa tarik ke pusat lingkaran ini. Nah, ini ke sini ya. Nah, kalau kita tarik ini, oke, ini akan menjadi tegak lurus nih. Nah, kita ganti warna. Ini tegak lurus ya. Jadi dari titik singgung tepat di titik garis itu bersinggungan dengan si lingkaran ya maupun yang atas dan bawah itu akan tegak lurus. Nah, berarti di sini kita bisa misalkan titik O ya. Jadi ada segitiga EHO. Kita gambarkan seperti ini. Nah, ya di sini adalah E, di sini H, di sini O, di mana tadi tegak lurus di H. Nah, E ke O ini kan sama dengan panjang persegi ya. Nah, E ke O ini sama aja kayak sisi dari persegi ini kan ya 8. Sedangkan OH ini ya dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran kita sebut sebagai jari-jari gitu ya. Dan kebetulan ini pun jari-jari ya. Karena ini jari-jari kan ini setengahnya dari pada 8 ya 4 berarti ini juga sama-sama jari-jari 4 ya. Ya. Nah, kita mau menentukan segitiga apa yang di sini. Nah, ini kita bisa cari sudut yang di sini ya. Misalkan ini theta. Berarti kalau kita lihat ini itu kan bagian depan sudut. Ya, ini bagian EO bagian miring ya jelas ya paling panjang. Ini adalah bagian tegaknya gitu ya. Kalau kita baliknya sudut pandang dari atas kan ini adalah bagian samping. Ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian miring ya. Nah, di sini diketahuinya depan sama miring. Berarti kita bisa gunakan rumus apa? Sin ya. Nah, rumus sin itu adalah demi. Berarti sin theta adalah demi ya. 4/8 ya. 4/8 itu berapa? Setengah ya. Berarti sin theta sama dengan 1/2. Berarti sin berapa yang hasilnya setengah ya? Karena di sini lancip. Berarti kuadran 1 ya. Sin yang hasilnya setengah 30 derajat. Berarti kita bisa dapatkan tetanya ini adalah 30 derajat ya. Nah, si theta yang ini adalah 30 derajat. Ya, pasti ini juga sama ya, gitu ya. Berarti si segitiga EHI ya, ini EHI ini. Ya, kalau kita bisa gambarkan berarti EHI ini EHI ya. Ini kan berarti 60 ya. Nah, ini kan sama panjang. Kenapa? Karena ini E tengah-tengah. Ya, berarti ini sama panjang nih. Ini EH sama E ini sama panjang. Itu kan ya. Berarti sudutnya sama. Ini X, ini X. Ya, total sudut segitiga 180 kan. Berarti 180 itu adalah 60 ditambah dengan X tambah X, 2X ya gitu ya. Berarti kita bisa cari X-nya berapa. Ini kurangin jadi minus. Jadi 180 dikurangi 60 adalah 120 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah 120 bagi 2, 60. Berarti masing-masing X ini adalah 60 dan 60. Karena semua sudutnya sama, berarti ini kita bisa tuliskan sebagai segitiga sama sisi ya. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih dengan gambar yang sama ya. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan sudut di sini 60 ya. Teman-teman bisa dilihat. Oke. Ya 30 sampai 30. Nah, di sini kita mau mencari apa nih? Yang mau kita cari adalah luas segitiga
EHI ya, gitu ya. Kalau tadi segitiga EHI itu merupakan segitiga apa? Sekarang kita mau cari EHI ini berapa luasnya ya. Nah, ini gampang aja ya. Karena kita tadi udah jabarkan sedikit. Kalau kita tarik tadi kan ini bisa tarik sini ya. Nah, tarik ke pusat sini. Sebetulnya kita udah punya apa? Nah, untuk mencari EHI ini kita udah punya modalnya nih. Kayak gini. Kita udah punya sudut 60, tinggal kita cari sisinya aja ini ya, itu kita bisa dapatkan nanti nilai daripada luas ya. EHI. Kita tinggal cari satu sisinya aja ya, karena ini kan segitiga sama sisi ya. Nah, tadi kita sudah bentuk seperti ini, teman-teman ya. Lihat. Kita udah bentuk seperti ini. Jadi bisa pakai sudut yang tadi atau bisa pakai Pitagoras sebetulnya, teman-teman ya. Ini cukup simple ya. Ini tadi siku-siku ya. Tuh nggak? Ini jari-jarinya 4, ini 8. Nah, kalau kita gambarkan tadi segitiga siku-sikunya adalah seperti ini. Lihat ya. Ini siku-sikunya di H ya. Di sini kan tadi ada H ya. H, di sini I. Segitiganya adalah E, H, O ya gitu ya. Di mana HO-nya adalah 4 dan EO-nya adalah 8. Cari ini pakai Pitagoras saja. Misalkan ini adalah Y gitu ya. Rumus Pitagoras gimana? Sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi tegak kuadrat, berarti Y kuadrat ditambah 4 kuadrat akan sama dengan sisi miring yang dikuadratkan. Ini miringnya ya, ini yang paling panjang nih. Jadi kamu ngeliatnya dari atas harus. Balik ini sisi tegaknya yang siku-siku. Berarti kita cari Y-nya Y kuadrat sama dengan ini 64 ya dikurangi dengan 16. Berarti Y kuadratnya adalah 64 dikurangi 16 berapa? 48 ya. Nah, terus diakarin aja 48 ya. Jadinya ini kan 16 dikali 3 ya. Atau 4 akar 3. Dapat Y-nya adalah 4 akar 3. Nah, jadi panjang EH-nya ini udah dapat 4 akar 3. Ya, 4 akar 3. Berarti semua sisinya sama dong, karena ini sama sisi gitu ya. Nah, khusus untuk segitiga sama sisi, kakak udah punya rumus cepatnya ya. Nih, ini cara cepatnya luas segitiga sama sisi. Itu adalah apa? 1/4 sisi dikuadratkan akar 3. Ya. Nah, masukkan 1/4 sisinya di sini adalah 4 akar 3 ya, semuanya kan sama tuh. 4 akar 3 dipangkatkan dengan 2 akar 3. Ini 1/4. Ini 4 dikuadratkan 16, akar 3 dikuadratkan jadi 3 akar 3 ya. 16 dibagikan dengan 4 adalah 4. 4 dikali 3 adalah 12 akar 3 ya. Jadi dengan menggunakan luas ini kita sudah dapatkan bahwa luasnya adalah 12 akar 3 ya. Option yang D. Seorang ibu hamil memiliki lingkar perut awal 52 cm. Hasil analisis dokter kandungan menyatakan bahwa lingkar perut seorang ibu hamil akan bertambah 8 cm per minggu jika bayinya laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki itu pertambahannya adalah 8 cm, tetapi jika bayinya perempuan akan bertambah 6 cm per minggu ya. Jadi kalau dia bayinya perempuan, pertambahannya adalah 6 cm ya. Ini per minggu ya. Per minggu. Oke. Nah, tentukan lingkar perut ya dalam sentimeter setelah 4 minggu jika bayinya itu kembar laki-laki dan perempuan. Ya udah, berarti lingkar perut akhir itu adalah lingkar perut awal ditambah dengan pertambahannya. Pertambahannya ini kan kembar, ada laki-laki sama perempuan. Per minggunya berarti berapa? Laki-laki 8 tambah perempuan 6. Tambahin aja 8 ditambah 6. Berarti 1 minggunya itu nambah 14. Dikalikan dengan 4 minggu ya. Ini dikalikan dengan 4. Nah, yang awalnya 52 cm ya. Ditambah dengan ini 14 ya, 14 kali 4 56 cm berarti pertambahannya. Berarti hasilnya adalah 108 ya. 52 tambah 56 ya. 14 kali 4 56 kan ya. 14 kali 4 ya, tuh. Ya 108 cm. Ini lingkar akhir ya, lingkar perut akhir setelah 4 minggu. Jadi karena ini soalnya esai dan sudah dituliskan dalam cm, kamu tinggal tulis 108. Oke, soal yang terakhir, ini masih sama ya, seperti soal sebelumnya. Lingkar perut ya, 52. Terus tadi laki-laki itu nambahnya adalah 8 cm per minggu.
dan perempuan itu adalah 6 cm per minggu. Tentukan diameter lingkar perut dalam sentimeter setelah 5 minggu jika bayinya kembar laki-laki. Nah, kita harus cari dulu ya lingkar akhirnya, kayak tadi. Berarti lingkar akhir sama dengan lingkar awal ditambah dengan, nah karena di sini adalah kembarnya laki-laki sama laki-laki, berarti 8 tambah 8 gitu ya. 8 tambah 8 dikalikan dengan 5 minggu ya. Awalnya 52 cm, ditambah 8 tambah 8, 16. 16 kali 5, 80 ya, 80 cm. Sehingga total lingkar perut akhirnya adalah 132 cm. Ingat ya, nah si 132 ini adalah lingkar akhirnya, berarti berbentuk lingkaran. Kalau kita mau nyari diameter ya, jabarkan aja rumus keliling ya. Nah, rumus keliling daripada lingkaran itu adalah pi dikalikan dengan diameter ya. Kelilingnya adalah 132, pi-nya 22/7, diameternya kita cari ya. 132 kita bagi dengan 2 ya. Ini coret jadi 6 sama 1 kali silang 6 kali 7 berarti 42 sama dengan 1 kali D adalah D. Berarti diameternya adalah 42 cm ya. Karena di sini diameter dalam bentuk cm, langsung aja jawab option yang B.